Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Industri batik dalam negeri tercatat sudah menyerap lebih dari 200.000 tenaga kerja hingga Agustus 2024. Mereka tersebar di 201 sentra industri, hampir 5.500 industri kecil menengah di 11 provinsi. Di negara berkembang, kebijakan industrialisasi cenderung berjalan tersendat-sendat, termasuk Indonesia. Namun di kalangan industri kreatif pada industri batik dan batik fashion, seperti pada lebih dari 10 pusat produksi batik di Indonesia antara lain di Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, dan Minahasa, industrialisasi batik dan batik fashion bertumbuh dengan mantap. Termasuk munculnya partisipasi ibu-ibu yang aktif sebagai wirausaha pada industri ini, serta munculnya penciptaan desain batik yang inovatif. Industri batik dan batik fashion bahkan bertumbuh dari kearifan lokal, bukan dari pengetahuan atau keterampilan yang didatangkan dari lain negara. Ketua Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saleh Partaunan Daulay, mengatakan hal itu saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di Kota Yogyakarta. Menurutnya, data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyatakan industri batik dalam negeri tercatat sudah menyerap lebih dari 200.000 tenaga kerja hingga Agustus 2024. Mereka tersebar di 201 sentra industri, hampir 5.500 industri kecil menengah di 11 provinsi. Ratusan ribu pekerja di sektor industri kerajinan batik itu turut memberikan kontribusi besar terhadap neraca ekspor Indonesia dengan kuantitas periode Januari hingga Juli atau semester pertama tahun 2024 mencapai 9,45 juta dolar Amerika Serikat. Dan kalau perlu, target kita ke depan adalah bagaimana agar produk-produk lokal kita, termasuk dan terutama sebetulnya batik ini, itu bisa kita jual ke luar negeri. Ya, kita jadikan sebagai produk internasional di pasar-pasar global. Dengan begitu manfaatnya menjadi besar untuk kita semua. Saya yakin kalau industri batik ini dikembangkan, ini mutu dan kualitasnya jauh lebih tinggi daripada batik-batik dari negara-negara lain. Apalagi batik-batik kita itu kan terjamin kualitasnya. Pemerintah Republik Indonesia telah memiliki strategi pengembangan industri kecil dan menengah batik dalam negeri, mulai dari penerapan prinsip industri 4.0, pembangunan dan revitalisasi sentra industri kecil dan menengah, promosi dan pameran, pengembangan sumber daya manusia, hingga program restrukturisasi mesin. Herdian Giri dan Ujuan Tritama, TVRI Yogyakarta, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta perajin batik menggunakan batik mark atau label penjamin mutu dan keaslian batik. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan daya saing produksi batik Indonesia di pasar dalam negeri maupun mancanegara. Pemerintah Republik Indonesia telah meluncurkan Batik Mark Indonesia melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74 Tahun 2007 tentang penggunaan Batik Mark Batik Indonesia pada batik buatan Indonesia dan telah memiliki hak cipta sejak 5 Juni 2007. Ciri Batik Mark Indonesia terdiri dari 3 jenis batik, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi tulis. Batik Mark Indonesia merupakan suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik asli buatan Indonesia. Labelisasi Batik Mark ini dapat dijadikan identitas produk batik tersebut asli buatan Indonesia dan masyarakat dalam dan luar negeri dapat dengan mudah mengenali produk batik Indonesia. Dengan demikian, batik Indonesia mudah dikenal dan terpercaya di kancah dunia. Perajin batik yang telah memiliki Batik Mark juga mendapat sertifikat untuk mengantisipasi ancaman pembajakan batik asal Indonesia oleh produsen tekstil luar negeri. Fasilitasi sertifikasi Batik Mark merupakan bentuk dukungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam upaya penjaminan mutu dan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam maupun luar negeri terhadap mutu batik Indonesia. Nah, karena adanya Batik Mark itu, maka diharapkan kualitas dari batik yang ada itu makin tinggi dan harganya makin besar, makin tinggi juga. Ditambah lagi sekarang ada lagi misalnya halal, jadi batik halal. Jadi mereka juga sudah mengeluarkan license untuk batik halal dan ada banyak sertifikat tadi, standarisasi yang berkenaan dengan mutu dan kualitas produk batik. Nah, saya kira ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sangat positif
yang mungkin banyak masyarakat kita belum tahu. Nah, nanti ke depannya tentu kalau mau beli batik ya carilah batik mark itu yang ada tanda-tanda itu, sehingga dengan demikian keaslian daripada batik itu tentu bisa dijamin. Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta perajin batik menggunakan batik mark Indonesia atau label penjamin mutu dan keaslian batik. Hal ini diharapkan batik yang tidak memiliki batik mark Indonesia dan tidak memenuhi standar tidak lagi bisa beredar sembarangan di pasar, sehingga batik asli bisa merajai pasar di dalam negeri. Herdian Giri dan Ucon Tritama, TVRI Yogyakarta melaporkan.